Apa juga yang harus dipikirkan oleh tim pemenangan Mualim Devat hari ini? Ya. Bapi Pegaligop dan Yohana sekolahan. Mualim itu orang terdidik. Buktinya apa, Bang? Desas-desusnya, Bang, bahwa ada banyak di luar sana yang kemudian menjanjikan sesuatu kepada SKPA, apakah itu sebagai kepala dinas atau kepala badan-badan yang terkait, ya, yang masuk dalam SKPA, itu bagian daripada kerja tim transisi atau memang orang di luar itu, Bang? Atau siapa mereka ini, Bang? Hari ini spesial sekali bagi kita menghadirkan sosok sangat familiar di hadapan publik Aceh, yaitu Bang Adi Laut. Bang Adi ini namanya sangat melekat dengan Partai Aceh dan GAM. Jadi menyebut Bang Adi itu seluruh antero Aceh itu tahunya Bang Adi adalah sosok Partai Aceh dan GAM gitu. Dan posisi Anda di dalam tubuh organisasi Partai Aceh itu sangat diperhitungkan gitu ya, sebagai posisi wakil sekretaris jenderal di Partai Aceh. Ketua sekarang. Udah lupa. Anda jangan salah sebut saya. Udah naik jabatan jadi wakil ketua DPP Partai Aceh. Di dalam pemenangan kemarin, Bang, Abang dipercayakan sebagai ketua divisi media, Bang, ya? Media dan publikasi. Media dan publikasi. Artinya posisi Abang sangat strategis dan dipercayakan oleh pimpinan Partai Aceh. Gitu. Ada sesuatu yang menarik, Bang, di dalam perjalanan dari pemenangan sampai sekarang. Ada banyak isu-isu yang muncul di luar bahwa ada desas-desus menginginkan jual beli jabatan di SKPA untuk kepala dinas. Tapi sebelum masuk kita ke situ, saya ingin di awal dulu bagaimana perasaan Abang ketika dipercayakan sebagai ketua divisi, salah satu divisi, dan hari ini Mualim dan Devat menang. Apa yang Abang rasakan? Yang pertama sekali adalah yang saya rasakan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan. Ya. Pertama dulu ada pimpinan di DPP Partai Aceh, kemudian juga kepada pasangan calon sendiri, Haji Muzakir Manaf dan Haji Fadlullah, atau yang kita publish kemarin adalah Mualim Devat. Ya. Pertama sekali saya sangat bersyukur dan berterima kasih, artinya kepercayaan itu diberikan kepada saya. Kepercayaan itu diberikan kepada saya, dan kepercayaan itu juga tidak diberikan dalam sifat yang serta-merta, tapi pimpinan sudah melihat semua. Jadi pada saat itu yang saya rasakan saat pemenangan Mualim Devat, saat posisi ketua divisi media dan publikasi dipercayakan kepada saya, dan di bawahnya ada 3 subnya yang lain. Termasuk salah satu adalah sub para juru bicara. Jadi sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan DPP Partai Aceh, juga para kawan-kawan partai koalisi juga. Ya, tentunya itu juga kesepakatan dengan semua kawan-kawan dari partai koalisi. Itu yang saya rasa. Bagaimana ketika Abang jadi ketua divisi, di divisi Abang itu kan ada 15 partai politik, Bang. Sama Partai Acehnya jadi 16 partai politik karena partai koalisi. Kemudian ada kalangan milenial, Gen Z,
dari kelompok apa namanya itu influencer itu kan sangat beragam Bang, dari orang politisi kemudian influencer, dari mulai generasi 50-an sampai generasi Gen Z. Itu bagaimana Bang mengelolanya Bang? Saya kemarin ketika mengundang semua kawan-kawan, baik itu yang berasal dari partai politik yang berkoalisi ke 02, Walindifat, dan juga kawan-kawan yang dari tim relawan. Pada prinsipnya saya tidak mengelola mereka. Ya. Pada prinsipnya saya tidak mengelola mereka, tetapi saya membagikan tugas masing-masing. Saya membagikan tugas masing-masing. Misalkan kawan-kawan yang masuk namanya di sub juru bicara, ya, saya memberikan ruang kepada mereka semua. Misalnya si A, dia kedisiplinan ilmunya itu bidang lingkungan, maka ketika publik atau media menyoalkan itu kepada tim pemenangan paslon 02, maka yang kita sodorkan ke depan untuk berbicara itu adalah si kawan yang membidangi tentang lingkungan. Nah, ketika bicara soal bagaimana nantinya program Walindifat jika insya Allah terpilih kepada gubernur, alhamdulillah hari ini terpilih, menyoalkan tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Walindifat sebagai gubernur terpilih nantinya dalam sisi ekonomi, maka kami sepakat mengedepankan kawan-kawan yang berlatar belakang pengetahuan ekonomi. Jadi satu orang juru bicara itu bicara satu bidang, satu orang bicara satu bidang. Jadi kemarin itu rapi lah, walaupun banyak muncul juru bicara dari paslon 02, tapi mereka pada bicara ranahnya masing-masing yang telah kita sepakati dalam rapat. Jadi tidak amburadul, jadi tidak saling mengedepankan itu ego masing-masing kawan, dan itu alhamdulillah sangat aktif kita lakukan. Begitu juga dengan kawan-kawan yang di media sosial, nah, baik itu adalah tim kreator ataupun tim influencer. Nah, mereka juga kita konsepin mereka. Nah, mereka kita konsepin bahwa kalau memang ada akun-akun di medsos yang membuli ataupun menyerang kita, kalau memang itu akun medsosnya tidak jelas, ya abaikan. Tak perlu kita tanggapi. Karena itu memang jelas. Itu di nama akunnya saja sudah jelas, dia nggak berani munculkan wajah. Akun fake. Berarti itu semua yang dia angkat itu adalah isu-isu yang hoax. Kita angkat aja. Siapa calon yang kita dukung? Walindifat, kita angkat aja Walindifat. Yang lain kita abaikan. Logikanya begini. Ini kita contohkan ya. Ini ada satu ruangan penuh dengan aksesoris. Tiba-tiba datanglah seekor ular. Datanglah seekor ular. Kebetulan di antara aksesoris yang ada di perabotan yang ada di ruangan itu, ternyata ada satu gergaji. Tiba-tiba ular itu melihat tubuhnya berdarah. Ketika ular melihat, ini kenapa tubuh saya bisa berdarah ya? Akhirnya ular ini melihat, wah, ternyata gergaji itu kena, makanya tubuh saya berdarah. Si ular tanpa berpikir banyak tanpa berpikir panjang, mengambil sikap dalam situasi yang emosi. Akhirnya apa?
si ular ini ingin mematahkan gergaji itu. Ya. Si ular ini ingin mematahkan gergaji. Sementara si ular tidak berpikir bahwa gergaji itu bermata dia. Hanya mata saja. Dan akhirnya minta pegahlah Bang Aceh. Ulirnya mau gegeruk ya, gegeruk gak jawab na. Bagi gegeruk gak jawab kapan tak bertubuh kaluka. Ya. Kaluka tak bertubuh akhirnya semakin berdarah, kehabisan darah, ular itu mati, gergaji tak patah. Ya kan? Ya. Nah, jadi logika kita kemarin itu, saya main logika itu untuk bagaimana yang akun-akun hoax itu kita abaikan. Bulian-bulian yang tidak mendasar itu kita abaikan. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Jadi salah satu cara kemarin saya memainkan peran saya dalam media dan publikasi tentang Muallim Dirfar dalam pilkada kemarin ya, salah satunya seperti itulah. Selain daripada ada trik-trik lain gitu. Kan bisa dibongkar semua, Bang. Waduh, masih ada pilkada lagi ke depan. Masih ada pilkada lagi ke depan ini, tak? Tak bisa kita buka semua, Bang. Bisa. Ya, ilmu perlu dibagi juga. Ilmu perlu dibagi juga. Ini Bang, fase dari setelah pilkada kemarin, ini kan ada jeda 2 bulan, 3 bulan. Ya. Apa yang tim pemenangan lakukan atau Partai Aceh lakukan untuk mengisi jeda ini, Bang? Ini kan ada proses transisi dari pemerintahan Pak Safrizal ya ke Muallim nantinya. PJ. Ya, ke dari PJ gubernur sekarang. Betul. Apa yang dilakukan oleh tim pemenangan dan Partai Aceh sendiri, Bang? Ini semua kita lakukan berdasarkan perintah daripada pimpinan, gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kita melakukan step by step, satu langkah demi satu langkah. Akhirnya ini semuanya nanti bisa terisi. Saya dapat kabar kalau Abang juga menjadi salah satu orang yang terlibat di dalam tim transisi, betul Bang? Keterlibatan saya ini tidak lepas daripada sebuah kepercayaan pimpinan kepada kita. Makanya kita itu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan itu, kita tetap berdiri tegak lurus pada sami'na wa ta'na. Apa yang dilakukan tim transisi, Bang, dalam proses mau pelantikan ini? Ada kerja-kerja apa yang dilakukan itu? Ya, tentunya berkoordinasi tentang persiapan pelantikan. Ya. Baik itu koordinasi langsung kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh-nya kemarin, 9 Januari ya. Ini juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Ya. Tentunya semua ini tidak kita lakukan sendiri, tapi kita lakukan secara kolektif juga atas nama koalisi pasangan calon semua kemarin kita. Desas-desusnya, Bang, bahwa ada banyak di luar sana yang kemudian menjanjikan sesuatu kepada SKPA, apakah itu sebagai kepala dinas atau kepala badan-badan yang terkait, ya, yang masuk dalam SKPA, itu bagian daripada kerja tim transisi atau memang orang di luar itu, Bang? Atau siapa mereka ini, Bang? Kita tidak terendus pada informasi itu. Kita tidak terendus pada informasi itu. Kita juga tidak melakukan itu. Ya. Kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan arahan dan perintah daripada gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi kalau misalnya ada isu-isu di luar, ya istilahnya gini lah, semua partai itu telah kita lewati pada masa-masa silam. Ya. Maka hari ini tidak perlu tubuh kita menggigil hanya karena gerimis. Jadi ketika pemenangan sudah kita dapatkan hasil atas kudrah dan iradahnya Allah, maka hal-hal isu ini itu tidak perlu dipikirkan.
Apa juga yang harus dipikirkan oleh tim pemenangan Muallim Dewas hari ini? Ya. Bagaimana bertanggung jawab penuh terhadap sebuah kemenangan yang telah dicapai dalam sebuah perjuangan di kemarin hari. Ya. Ya kan? Jadi untuk menempatkan siapa di mana, itu kan ada hak istimewanya pada pimpinan. Ya. Pimpinannya ini siapa? Gubernur terpilih, ya, gubernur terpilih. Jadi ya, kalau memang ada isu-isu, yang namanya isu sih kapan sih habis isunya? Nggak ada batas isu yang muncul. Isu ini habis, langsung sambung dengan isu lain. Isu lain itu habis, sambung lagi isu lain. Ya, isu itu tidak akan pernah habis. Isu itu tidak ada batasnya. Orang yang suka berisu, ya berisu, silakan berisu-isu saja. Ya kan? Dia kemarin aja, tak pegah berangkat puji, yang pemimpin tulis pun. Ya kan? Tak tunjuk berangkat tahu je, yang pemimpin tulis tahu. Ni ada dekat dalam, bah dia orang belangan. Oh dia bawa dekat tu kalau, oh nyan lo. Nah, ini deh. Bagi saya isu-isu itu ya, saya anggap biasa-biasa saja. Ya. Enggak ngaruh pun. Oke Bang, jadi ini kan ketika kemenangan Muallim mencapai 53%, Ya, artinya ini kan ada harapan yang luar biasa dari masyarakat untuk Muallim membawa perubahan lah ke depannya. Oke. Dan ini kan sinkron dengan janji-janji kampanye Muallim kemarin yang cukup banyak ya. Ya. Bagaimana menjaga ekspektasi masyarakat itu sendiri, Bang? Ya terhadap kepemimpinan Muallim 5 tahun ke depan. Muallim itu seorang generasi dari masa mudanya sampai sekarang masuki masa tuanya. Muallim itu orang terdidik juga. Ya. Bapi hipegah ligo tanyo hana sekolahan. Bapi hipegah ligo tanyo hana sekolahan. Muallim itu orang terdidik. Buktinya apa, Bang? Buktinya dia mampu hari ini. Ya. Mampu dia hari ini. Ya, dia mampu. Nah, Muallim itu banyak diam. Diamnya itu membawa hasil. Diamnya Muallim menjanjikan. Ya. Saya lihat di beberapa daerah kemarin itu saat masyarakat audien dengan Muallim, kemudian ada pertemuan-pertemuan. Ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat, Muallim sudah cross check sendiri ke lapangan. Ya. Misal masyarakat mengusulkan, ini Muallim kalau nanti insya Allah berkehendak Muallim jadi gubernur Aceh terpilih, nanti di kawasan kami Muallim mohon untuk membantu pembangunan jalan, sehingga akses kami bisa tembus antara wilayah A dengan wilayah B dan wilayah C, sehingga hasil pertanian kami tercapai pada harga pasar. Kami tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak akibat akses transportasi dan segala macam. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat, Muallim itu jauh sebelumnya sudah duluan dia lalui jalan yang mereka sebutin itu. Berarti pemimpin Muallim adalah pemimpin yang memang berada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Berada di tengah masyarakat sendiri. Muallim juga di dalam kesusahannya, dia bisa membawa orang tenang. Buktinya banyak. Sebutkan apa? Kalaupun kita sebutkan nanti dianggap kita berlebihan ya. Yang namanya netizen itu kan pemahamannya ya, maaf lah. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya katakan kebaikan Muallim, mereka mengatakan, Adi Lawung itu karena anak buahnya Muallim kan begitu. Jadi biar aja netizen itu melihat dan menilai, mencontohkan sendiri. Yang jelas saya secara umum mengatakan bahwa di tengah susahnya rakyat Aceh, Muallim itu selalu hadir. Yang perlu saya sampaikan itu
Saya tidak perlu membuktikan kehadiran mualim di tengah susahnya rakyat Aceh itu di mana. Tapi masyarakat sendiri ya? Masyarakat sendiri yang bisa menilai dan memberikan contohnya. Kalaupun contoh umum sekali saya katakan bahwa di saat kondisi ekonomi terpuruk, ya, di saat ekonomi terpuruk, mualim masih berusaha bagaimana bisa membawa apa yang menjadi kebutuhan rakyat Aceh. Ya. Kesediaannya mualim ke Aceh ini tak perlu diragukan. Benar? Ya. Tak perlu diragukan. Saat kemarin itu Presiden Prabowo Subianto minta mualim jadi menteri, malah mualim saya biar aja di Aceh Pak Presiden. Ya kan? Ya. Itu kan salah satu contoh yang sangat umum. Contoh-contoh yang lain ya kita persilahkan netizen dan masyarakat untuk menilai dan melihat contoh-contohnya itu di mana gitu. Yang jelas di tengah susahnya rakyat Aceh, di tengah susahnya bangsa Aceh, mualim itu selalu ada dan selalu hadir. Buktinya dia selalu di Aceh dan segala macam. Oke Pak, ini kan partai pengusung mualim Devan itu kan ada 15 partai Pak, plus sama partai Aceh sendiri ada 16. Berarti gubernurnya mualim dari partai Aceh dan wakilnya dari Gerindra Devan. Berarti ada 14 partai lagi di luar dua ini ya, yang jadi partai pendukung dan pengusung. Itu bagaimana menjaga hubungan baik itu Pak untuk 5 tahun ke depan oleh partai Aceh sendiri ataupun daripada pemerintah? Kita semua ini bagaikan tubuh yang satu. Ya. Ya. Ketika mualim hari ini kemarin diusung oleh dua partai inti, yaitu Partai Aceh dan Gerindra. Kemudian ada beberapa partai lain, 14 partai lain baik lokal maupun nasional, menjadi juga ikut mengusung mualim dan ikut mendukung mualim. Berarti kemarin mualim Devan adalah punya 16 partai politik. Semua 16 itu berada di bawah satu payung, yaitu payung Badan Pemenangan Mualim Devan nomor urut 2. Ya. Ketika di 27 November kemarin masyarakat Aceh memilih dan memberikan suara ikhlas tanpa mahar, tanpa bayar suaranya kepada mualim Devan. Akhirnya mualim Devan unggul 53%, lebih kurang 53%. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2025, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh menetapkan dan mengumumkan bahwa mualim Devan menjadi juara dalam kontestasi pilkada. Seiring dengan ditetapkan oleh KIP Aceh, plus setelah dilantik nantinya, insya Allah tak akan lama lagi akan dilantik, mualim itu bukan lagi milik Partai Aceh, mualim Devan itu bukan lagi punya PA Gerindra, mualim itu bukan lagi punya 16 partai politik. Tapi mualim Devan itu menjadi milik seluruh bangsa Aceh. Oh, kemarin ada yang tidak milih mualim. Apakah setelah dilantik nanti mualim bukan gubernur mereka? Itu adalah rakyat mualim juga. Ya. Kan nggak mungkin ketika ini contoh lah, nggak mungkin ketika satu pasangan memenangkan satu kompetisi politik, setelah dilantik terjadi pemisahan rakyat, nggak ada kan? Wah, ini punya kosong ini punya kosong ini, terpisah kan? Mereka nggak boleh, ini gubernurnya, mereka nggak boleh. Yang namanya itu kan rakyat. Jadi mualim Devan itu milik rakyat semuanya, bukan milik 16 partai, bukan milik PA sendiri, milik 3 juta lebih bangsa Aceh. Gubernur adalah mualim dan wakilnya adalah Devan. Dan ke 3 juta lebih itu mualim Devan wajib melayani mereka. Kembali lagi Bang ke
ke partai koalisi tadi ya. Bagaimana menjaga hubungan ini Bang dengan partai-partai? Apakah ada ya sejenis kompensasi untuk mereka atau bagaimana menjaga hubungan ini? Mereka itu kawan-kawan dari partai koalisi datang mengusung dan mendukung Mualim. Itu datang dilandasi oleh nawaitu dan ikhlas bahwa mereka ingin membangun Aceh ke depan bersama Mualim. Jadi kalau tanya apa langkahnya supaya koalisi ini bisa terjalin dan berjalan sampai pada penghujung kepemimpinan Mualim Deva. Kalau saya pikir caranya, langkahnya hanya satu. Apa itu Pak? Saling mempercayakan, saling memperhatikan, selesai. Apapun cerita, kalau tidak saling percaya dan tidak saling memperhatikan apapun cerita, jangankan yang 16, 2 saja bisa pecah. Ya. Nah, yang penting saya lihat hari ini Mualim sangat percaya kepada kawan-kawan koalisi. Mualim juga sangat memperhatikan kawan-kawan koalisi. Buktinya ketika Mualim menginstruksikan sesuatu, jangan lupa semua kawan-kawan kita. Nah, kan? Jangan lupa semua kawan-kawan kita. Jangan lupa semua rakyat kita. Berarti partai-partai ini juga dilibatkan nanti dalam pemerintahan Mualim Deva tadi. Ya pokoknya itu polisi filmakan lah. Oke, ini ada pertanyaan sedikit Bang yang memang liar di luar sana, masih juga terkait dengan informasi yang sangat kuat bahwa ada kawan-kawan siapapun itu kita nggak tahu yang mengincar jual beli jabatan gitu, untuk SKPA. Apa tindakan yang diambil oleh Partai Aceh Pak untuk mereka-mereka yang memang menjual-jual nama Mualim atau nama Badan Pemenangan atau nama Partai Aceh sendiri? Apa tindakan yang diambil oleh Partai Aceh? Nah, sejauh ini kita belum mendapatkan itu. Ya. Dan kalaupun misalnya ada yang datang membawa kabar ini bla 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 bla, Mualim sudah pernah menginstruksikan melalui ketua pemenangan, melalui ketua badan pemenangannya, yaitu melalui Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak, yang juga sebagai sekretaris jenderal DPP Partai Aceh. Jika ada yang membawa isu-isu seperti itu, ya orang yang dituju, kalau memang itu dianggap sebuah hal yang tidak bisa dia terima dan itu merasa terpaksa, terserah si yang menerima informasi itu mau dia apakan, ya, mau dia apakan. Yang jelas Badan Pemenangan Mualim melalui atas dasar instruksinya sudah menginstruksikan bahwa hari ini tidak ada tim, tidak ada orang yang datang untuk menjanjikan bla 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 bla, itu tidak. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Berarti kalau di lapangan ternyata ada oknum-oknum bermain, itu apa yang dilakukan oleh Partai Aceh dan Badan Pemenangan? Langkah pertama kita sudah menginstruksikan. Silakan laporkan kepada pihak yang berwajib jika itu oleh pihak oleh pihak yang bersangkutan. Kan sudah tegas, jelas, ya. Tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Sudah jelas. Jika ada yang datang bla 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 bla, pihak hukum ada, APH-nya ada. Silakan. Jadi jangan bermain api di sini. Ini lagi menau. Munyo takut pelumah roh tu nyo cidro pawang. Bukan cidro panglima. Tak Aceh pula. Munyo perle pelumah roh tu cidro panglima. Maka harus dalam perang. Munyo perle tak kena pelumah roh tu cidro pawang. Lalu alam la orang ya.
Jadi ngarang. Nah, jadi bentuk lu mau berapa ya? Udah jadi kunya, kakiku bos. Kakiku bos. Jadi begitulah kira-kiranya jika ada yang didatangi dengan ya bahasanya yang seperti itu ya laporkan saja. Pimpinan sudah menyatakan, sudah diinstruksikan. Sudah diinstruksikan, bahkan itu sudah dikeluarkan pernyataan resmi ke media-media beberapa waktu yang lalu. Ya. Dan sejauh ini tidak ada yang melaporkan. Ya, tidak ada yang melaporkan, tetapi kita anggap inilah, kita positif thinking aja lah. Ketika tidak ada yang melaporkan tentang itu, berarti itu tidak ada di lapangan. Dan itu anggap aja isu-isu yang muncul, seperti saya katakan tadi. Kapan sih habis isunya? Enggak akan habis isunya. Enggak ada batasan isunya, kan? Isu terus berisu. Iya, macam orang yang berbohong. Sekali berbohong, dia harus berbohong kedua kali untuk menutupi kebohongannya. Untuk menutupi kebohongan pertama, menutupi kebohongan kedua, harus berbohong ketiga. Untuk menutupi kebohongannya yang ketiga, harus berbohong yang keempat. Akhirnya apa? Kebohongan. Yang bersangkutan itu selalu berada dalam ranah berbohong. Siapa yang suka menciptakan isu? Ya dia tiap hari memikirkan isu. Jadi besok isu apa lagi yang akan harus lemparkan ke publik, besoknya lusa lagi, harinya, akhirnya dia kehidupan dia itu penuh dengan isu. Kalau kita tahu orang-orangnya, kita balik aja namanya, wah ternyata ini pemilik saham isu gitu. Semua isu dia yang miliki, kan gitu. Oke. Jadi hanya berbegala. Yang perlu dia berbegala, baik tapi lumu berupaya Buddha aja gitu. Nah, iya, persoalan jabatan ini itu segala macam menurut Tuhan, nedua kamu bagi rezeki kamu jembah, baik nedua mencaci maki, baik rezeki jak milah. Ya kan? Mualim adalah pemimpin yang bisa meresapi bagaimana susahnya bangsanya di lapangan. Karena mualim selalu hadir di tengah rakyat. Biarkan hari ini mualim mengayomi semua bangsa, semua rakyatnya. Berikan kesempatan mualim. Jangan ganggu mualim. Ya, kalau kita berada di sisinya mualim, berikan masukan-masukan demi membangun Aceh ke depan, bukan masukan yang bisa merusak Aceh di mata dunia. Terima kasih Wadi atas kesempatannya.